Pernah nggak sih lo mikir, kenapa kok hidup gua gini-gini aja ya? Sedangkan di luar sana banyak orang yang bisa sukses. Dan apakah benar kalau orang miskin akan tetap miskin dan orang kaya akan semakin kaya? Nah, setelah gua cari tahu nih, ternyata salah satu faktor yang mempengaruhi orang itu bisa miskin atau kaya yaitu karena habits atau kebiasaan. Nah, makanya di video kali ini gua mau bahas tentang 4 kebiasaan yang bisa bikin lo miskin. Nah, yang gua takutin kalau kebiasaan ini tuh melekat dalam diri lo dan bikin lo terjebak dalam kemiskinan. Apa aja sih 4 kebiasaan itu? Nah, sebelum itu gua pengen lo kosongin dulu gelas lo supaya lo bisa dapetin keseluruhan isi dari video ini. Oke, tindakan-tindakan yang kita lakuin secara terus-menerus itu bisa ngebentuk kebiasaan. Nah, kebiasaan yang kita punya ini tuh berpengaruh besar terhadap pencapaian kita. Ada dua model pencapaian yang bisa terjadi, yaitu positif dan negatif. Pencapaian positif misalnya sukses dan kekayaan, sedangkan pencapaian negatif ya kayak kegagalan dan kemiskinan. Nah, gue pengen ngajak kalian buat nggak bertindak kayak orang-orang miskin atau gagal. Karena kalau kita bertindak kayak mereka, ya kemungkinan besar pencapaian kita bakal sama kayak mereka juga. Nah, terus apa aja sih kebiasaan itu? Oke, yang pertama yaitu mudah menyerah. Orang-orang miskin dan gagal itu, mereka suka banget menyerah. Udah nyoba sehari, 2 hari, terus ngerasa capek, lelah atau sulit, ya akhirnya mereka pilih nyerah. Nah, menyerah itu tindakan yang paling mudah dilakukan. Semua orang pasti bisa. Tapi kalau kita milih buat ngelakuin ini, ya kita tahu kan hasilnya bakal gimana. So, jangan sampai kita nyerah karena kita nggak mau jadi orang-orang miskin atau gagal. Kalau kita mau meraih sukses dan kekayaan, kita harus pilih tindakan-tindakan yang beda dari mereka. Gua yakin kalian pasti bisa. Terus lo pernah denger nggak kata-kata bijak yang kelihatannya benar tapi menurut gua itu salah besar? Kadang-kadang teman kita bilang gini, hidup udah ada yang ngatur, jadi santai aja. Gak usah serius-serius berusaha. Seberapa keras usahamu juga, kalau emang itu bukan takdirmu, ya tetap aja gagal. Jadi ya udah nikmatin aja prosesnya gitu. Nah, kata-kata ini kelihatannya keren sih. Bener juga kalau hidup itu udah ada yang ngatur. Tapi pertanyaannya, apakah kita semua tahu gimana Tuhan atur hidup kita? Apakah kita tahu persis takdir kita besok? Kan kita nggak ada yang tahu betul aturan yang udah Tuhan tetapkan buat kita. Nah, karena kita nggak tahu itu semua, ya tugas kita cuma satu, yaitu lakukan yang terbaik. Kita itu dikasih otak, pikiran, kekuatan, dan keterampilan buat berbuat yang terbaik, bukan buat nyerah atau nyalahin takdir gitu. Ya menurut gua, orang yang bilang hidup udah ada yang ngatur, jadi nggak perlu serius-serius berusaha, toh udah ada takdirnya, yaitu orang-orang yang putus asa. Mereka sering anggap kalau takdir mereka udah ditetapkan, lahir miskin dan bakal selamanya miskin. Ya sama kayak orang-orang gagal pas nyoba beberapa kali tapi tetap gagal terus. Terus mereka bilang, udahlah emang udah takdir gua gagal, jadi ya udah gak usah serius berusaha. Nah, keputusan yang dibalut sama kata-kata bijak ini sering dilakukan sama orang-orang yang kalah, orang-orang miskin. Jadi, coba deh kita introspeksi diri tentang semua ini. Jangan sampai terjebak sama keputusan kayak gini. Yang harus kita lakukan cuma yang terbaik sebisanya. Pernah gak sih lo ketemu sama orang yang bilang kayak gini, kalau gak diganggu orang lain, gua tuh pasti berhasil. Kalau musuhnya gak curang, pasti sukses. Ya pokoknya mereka tuh suka ngasih banyak pengandaian, alasan dan logika. Nah, hal ini tuh bisa dilakukan sama semua orang buat nyari alasan atas kegagalan yang mereka alami. Padahal ini bukan tindakan yang bagus cuy. Ini tindakan yang sering banget dilakukan sama orang-orang yang kalah. Sebenarnya, kita seharusnya berperilaku bijak dan menerima kekalahan dengan mengakui kesalahan yang kita buat. Kita harus sadar kalau ada hal yang perlu kita perbaiki. Tanggung jawabnya ada pada diri kita sendiri. Dan kita siap menerima itu dan memperbaikinya. Sikap penerimaan ini tuh dilakukan sama orang-orang yang punya potensi buat sukses dan kaya. Sementara, orang yang miskin atau gagal itu selalu nyari alasan dan nyalahin orang lain. Nyalahin keadaan. Nah, itu tindakan yang paling sering dilakuin sama mereka. Jadi, kita harus hindarin tindakan kayak gitu cuy. Ada lagi tindakan lain, kalau kita lakuin terus-menerus bakal jadi kebiasaan dan rutinitas hidup kita. Tindakan ini adalah selalu nyalahin orang lain, gak punya keberanian buat tanggung jawab, dan gak mau ngakuin kalau itu tanggung jawab kita sendiri. Contohnya kalau ditanya, kenapa kamu gagal? Dia selalu ngomong, gara-gara dia, aku jadi gagal. Atau kalau ditanya, kenapa gak bisa nabung? Dia selalu bilang, ini gara-gara teman-teman yang suka ngajak nongkrong.
Dia selalu nyari alasan dan nyalahin orang lain. Lebih parahnya lagi, dia tuh ngerasa selalu benar dan gak mau ngakuin kesalahannya. Ya tindakan kayak gini tuh bener-bener konyol cuy. Ini tindakan yang selalu dilakukan sama orang-orang yang gagal, orang-orang yang kalah, dan yang berpotensi untuk hidup miskin. Nah, kalau kita terus-terusan lakuin 4 tindakan itu, jangan heran kalau hidup kita nggak banyak berubah cuy. Sekarang, mari kita evaluasi seberapa sering kita ngelakuin 4 tindakan itu. Kalau kita terlalu sering melakukannya, yuk kita ubah. Kita harus berubah dari orang yang gampang nyerah jadi orang yang kuat dan bisa bertahan. Kita juga harus berubah dari orang yang putus asa jadi orang yang optimis dan berani ambil tindakan nyata. Ya hari ini kita harus belajar menerima kenyataan tanpa cari-cari alasan buat kegagalan kita. Dan yang paling penting yaitu kita harus berani bertanggung jawab. Jangan selalu nyalahin orang lain atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yang terakhir, gue mau minta dukungan lo cuy. Jangan lupa buat subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman lo yang butuh motivasi dan inspirasi. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Lo tuh keren banget cuy. Tetap semangat dan yakinlah bahwa lo itu bisa mengubah hidup lo jadi pribadi yang lebih sukses. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tetap menjadi gelas kosong. Karena gelas kosong membutuhkan isi.